Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia, limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang daftar kesesatan dari Albani. Ya, Albani ini adalah salah satu tokoh panutan kelompok Salafi Wahabi. Yang ini kelompok Salafi Wahabi ini tidak menyadari bahwasanya Albani ini yang mereka puja-puja, mereka sanjung-sanjung sebagai ahli hadis, ternyata ini banyak sekali penyimpangannya, banyak sekali fatwa-fatwa nyeleneh atau fatwa-fatwa yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, apa yang difatwakan atau disampaikan oleh Albani. Nah, ini kita akan mengoreksi, akan menjelaskan dengan detail banyaknya fatwa yang dilontarkan oleh Albani yang itu adalah nyeleneh dan sangat bertentangan dengan syariat Islam, sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau ijma' ulama. Nah, ini apa saja kesesatan atau penyimpangan dari Syekh Albani, ya, panutan dari Salafi Wahabi ini. Ini akan kita urutkan. Yang pertama, ya, ini Albani mengatakan bahwasanya Allah lah yang mendirikan kelompok Salafi. Ya, jadi munculnya Salafi ini adalah atas perintah Allah. Ya, dan Albani ini menganggap bahasanya Allah ini memiliki fisik. Ya, jadi Albani ini termasuk kaum Mujassimah atau Musyabbihah yang menyamakan Allah seperti layaknya makhluk yang memiliki fisik atau jasmani atau jisim atau organ. Nah, ini fatwa dari Albani. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki betis. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki tangan yang hakiki. Tertawa merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terheran-heran merupakan dari sifat Allah Azza wa Jalla. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujud, ada dengan zatnya di langit. Ini jelas bahwasanya Albani ini berpaham Mujassimah. Yang kita tahu tokohnya atau dedengkotnya berpaham Mujassimah seperti Albani, tentu anak muridnya atau pengikutnya ini tentu akan lebih sesat. Yang jelas berpaham juga Mujassimah. Ya. Kemudian Albani mengeluarkan fatwa bahwasanya semua kelompok selain Salafi adalah ahli bid'ah. Berarti di luar kelompok Salafi, di luar dari kelompok Wahabi ini semuanya adalah sesat. Ya, dia tuding sebagai ahli bid'ah. Berarti otomatis diancam masuk neraka. Ini fatwanya. Penggagas dakwah Salafi adalah Allah. Semua kelompok dinamakan ahli bid'ah terkecuali kelompok Salafiyah. Karena sesungguhnya selain Salafiyah tidak bisa dinisbahkan kepada kemaksuman, terjaga dari dosa. Adapun Salafiyah mereka semua terisbatkan kepada kemaksuman. Jadi menganggap bahasanya kelompok Salafi atau kelompok Wahabi ini mereka adalah kelompok yang maksum, yang terjaga dari dosa, sehingga hanya kelompok mereka sendiri yang selamat dunia dan akhirat. Ya, selamat dari panasnya api neraka, dan mereka yang merasa paling layak untuk masuk surga. Kemudian yang fatwa ketiga, para nabi dan rasul tidak maksum, mereka juga melakukan dosa. Nah, ini fatwa dari Albani menganggap bahasanya nabi dan rasul ini juga melakukan perbuatan dosa. Ini fatwanya. Kemaksuman para nabi bukanlah merupakan kemaksuman yang secara mutlak. Para nabi dan rasul juga bisa melakukan dosa kecil dan berbagai kemaksiatan. Kemudian yang keempat fatwanya, Nabi Muhammad kadang ijtihadnya salah dan bisa juga lupa dengan ayat yang ia sampaikan. Ini yang dikatakan, Rasulullah terkadang berijtihad sendiri dan biasanya ijtihadnya benar, tapi terkadang salah. Beliau juga melakukan kesalahan sehingga turun wahyu untuk membenarkannya. Rasulullah juga bisa lupa dengan ayat-ayat yang ia sampaikan kepada
manusia. Nah, ini jadi Rasulullah itu Nabi Muhammad ini jadi banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan kesalahan. Ini yang dituduhkan oleh Al-Bani kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima, istri Nabi bisa saja melakukan zina. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Bani. Zina itu bisa terjadi atas istri Nabi SAW. Nah, ini betapa sangat kontradiksi apa yang dipahami oleh mayoritas umat Islam, bahwasanya seluruh istri Nabi ini adalah terjaga dari perbuatan dosa. Bahkan dia katakan berpotensi untuk melakukan perbuatan zina. Ini menurut Al-Bani. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad dan keluarganya bukan paling utamanya makhluk dan haram bertawasul dengan Nabi. Nabi Muhammad dan keluarganya ini hanya manusia biasa, bukan manusia yang paling utama. Nah, ini sangat bertentangan dengan ijma' mayoritas kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Al-Bani. Dituntut untuk merobohkan kubah Nabi, ya, tempat dikuburkannya Nabi Muhammad, dan mengeluarkan sang Al-Mustafa dan keluarganya dari Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bukanlah paling utama makhluk di sisi Allah. Kedua orang tua Nabi dan kakeknya Abdul Muthalib termasuk dari ahli neraka. Jadi sampai kakeknya ini, kedua orang tuanya ini semuanya penduduk neraka. Ini fatwa dari Al-Bani. Diharamkan bertawasul dengan Nabi SAW dan keluarganya. Kemudian fatwa yang ke-7, fatwa nyeleneh dari Al-Bani. Haram melakukan perjalanan jauh hanya untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Nah, jadi dia mengharamkan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini yang disampaikan. Diharamkan melakukan safar untuk berziarah kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini fatwa Al-Bani yang nomor 7. Kemudian poin yang 8, Maulid Nabi itu dilarang. Nah, jadi dia melarang atau mengharamkan perayaan atau peringatan Maulid Nabi. Tidak boleh menghadiahkan pahala amal kebaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun yang meninggal. Dilarang merayakan Maulid Nabi. Yang mulia perayaan Maulid Nabi bersumber dari bertaklid pada orang-orang Nasrani. Jadi dia tuduhkan Maulid Nabi ini sama seperti perbuatan orang Nasrani. Ini sangat tuduhan yang sangat keji sekali dari Al-Bani kepada kaum mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Bermazhab itu haram. Nah, ini fatwa nyeleneh dan sesat dari Al-Bani. Keharaman mazhabiyah, maksudnya bermazhab mengikuti salah satu imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal atau Hambali, dan menisbahkan kepada mazhab tertentu seperti Syafi'i atau Hanafi. Jadi hukumnya adalah haram. Jadi haram mengikuti salah satu mazhab. Ini fatwa nyeleneh dari Al-Bani. Kemudian yang 10, haram mencium Al-Quran dan membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Ini fatwa yang sangat parah sekali ya. Keharaman mencium mushaf yang mulia dan menciuminya merupakan bid'ah dan kesesatan. Membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran merupakan bid'ah. Kebolehan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Ya, jadi membaca Sadaqallahul Azim ini termasuk perkara bid'ah yang itu membawa kepada kesesatan atau diharamkan. Ya. Ini tentang larangan menggunakan pengeras suara atau menggunakan mikrofon dalam azan. Ya, tidak disyariatkan azan di dalam masjid di depan pengeras suara atau mikrofon. Membangun menara yang ada di masjid untuk azan adalah bid'ah. Mengadakan mihrab khusus tempat imam di dalam masjid adalah bid'ah. Wanita berdakwah dan mengajar di dalam masjid kepada semua wanitanya itu dilarang. Wanita yang haid boleh masuk Masjidil Haram, bertawaf di Ka'bah yang mulia dan baca Al-Quran. Barang siapa yang sholat tarawih 20 rakaat maka ia telah menyelisihi sunnah. Nah, ini fatwa yang sangat nyeleneh sekali dari Al-Bani, ya, junjungan dari kelompok Salafi Wahabi. Yang ke-12, kesesatan dari Al-Bani, mencium tangan ayah dan ibu adalah bid'ah. Nah, ini fatwa yang sangat sesat. Tidak boleh mencium tangan ayah atau ibu, justru itu merupakan bagian dari bid'ah. Menziarahi kuburan kedua orang tua setiap hari Jumat merupakan amal yang tidak boleh dan bagian dari bid'ah.
Yang ke-13, menyusu ke payudara wanita. Nah, ini boleh orang dewasa langsung menyusu ke payudara wanita dengan bersentuhan kulit. Nah, ini fatwa yang sangat hina sekali. Yang ini merendahkan derajat wanita dari Albani, ya, dan ini berbau unsur pornografi. Ya, yang ke-14, kesesatan dari Albani, onani tidak membatalkan puasa. Istimna, ya, atau onani tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan pahala dari puasa. Merayakan malam Isra Mi'raj itu dilarang. Kemudian yang ke-15, ketika makan tidak boleh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini larangan dari Albani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika memakan. Tidak boleh bagi orang-orang untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ketika makan, melainkan ia mengatakan Bismillah saja. Tidak boleh menambahi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, nah itulah beberapa fatwa nyeleneh atau bukti dari kesesatan, ya. Dari Albani ada kurang lebih 15 poin tadi. 15 poin sebagai bukti yang jelas bahwasanya fatwa Albani ini sangat sesat dan menyesatkan. Ya, gurunya saja sesat, apalagi para pengikutnya. Ya, jadi kelompok Salafi Wahabi yang Indonesia yang merasa paling lurus, paling bertauhid, paling sunnah, paling merasa salaf, ini mereka adalah jelas-jelas mengikuti imam yang sesat, yaitu Albani, yang mereka agungkan sebagai ahli hadis, ya, pakar hadis dari kelompok Salafi Wahabi. Ternyata fatwanya sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan saudara kita, kelompok Salafi Wahabi bisa bertaubat, bisa kembali lagi ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita semuanya yang tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah, tidak luntur, tetap mengikuti ulama kita, Sawadul A'dham, yaitu mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hidup kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, atas segala kekurangan, kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.